Indonesia akan mengalami sederet fenomena astronomi langka tahun ini. Salah satu yang dinantikan oleh masyarakat pencinta keajaiban di langit, fenomena alam gerhana matahari hibrida, yang akan berlangsung pada tanggal 20 April tahun 2023 mendatang. Bagi masyarakat, gerhana matahari sendiri bukanlah hal yang asing. Bahkan saat terjadi gerhana, banyak orang yang ingin mengabadikan momen tersebut. Tapi, apakah kamu mengetahui apa gerhana matahari itu? Gerhana matahari merupakan gerhana yang terjadi karena bayangan bulan mengenai bumi, di mana cahaya dari matahari yang menyinari permukaan bumi, pada waktu siang hari menjadi terhalang oleh adanya bayangan bulan. Karena diameter bulan lebih kecil daripada bumi, maka gerhana matahari hanya terjadi di sebagian kecil wilayah bumi dan berlangsung kurang dari 7 menit. Meski bulan berukuran lebih kecil dari bumi, namun bulan mampu menghalangi cahaya matahari. Hal itu terjadi karena bulan memiliki jarak yang lebih dekat dari bumi yaitu rata-rata 384.400 km. Sedangkan jarak matahari ke bumi rata-rata 149.680.000 km. Bulan merupakan benda luar angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, di mana cahaya yang dihasilkan oleh bulan berasal dari matahari. Jadi, tanpa adanya cahaya matahari yang dipantulkan dari bumi ataupun bulan, maka bumi tidak akan terlihat dari bulan. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada pantulan cahaya dari matahari, maka bulan tidak akan terlihat dari bumi. Namun apabila dalam peredarannya bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus dengan matahari, maka hal tersebut berpotensi membuat fenomena gerhana matahari ataupun bulan. Perlu kamu ketahui bahwa gerhana matahari dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari parsial, gerhana matahari cincin, dan yang akan terjadi tanggal 20 April tahun 2023 adalah gerhana matahari hibrida. Pengertian gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida merupakan gerhana matahari yang menyerupai gerhana matahari total, dan gerhana matahari cincin, yang terjadi secara berurutan. Ini merupakan fenomena gerhana matahari yang cukup langka, dan jarang terjadi dibandingkan dengan jenis gerhana matahari lainnya. Namun sebenarnya, proses terjadinya semua jenis gerhana matahari itu sama saja. Hal yang membedakan hanyalah letak daerah yang ada di bumi. Sehingga terdapat daerah yang hanya mendapatkan gerhana matahari sebagian dan ada pula yang mendapatkan gerhana matahari total. Hal ini bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Proses terjadinya matahari hibrida. Proses terjadinya gerhana matahari hibrida bisa diuraikan ke dalam beberapa tahapan. Berikut adalah beberapa tahapan terjadinya gerhana matahari hibrida. 1. Gerhana matahari hibrida diawali dengan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga terjadilah gerhana matahari. 2. Gerhana matahari hibrida dapat terjadi karena jarak antara bulan dan bumi sangat bervariasi di tiap titik wilayah di bumi. Hal tersebut terjadi karena bentuk bumi yang bulat dan orbit bulan yang berbentuk elips. 3. Gerhana matahari hibrida dimulai dengan fenomena gerhana matahari cincin, yaitu ketika jarak bulan terlalu jauh dari bumi, sehingga menyebabkan terjadinya gerhana matahari cincin. 4. Setelah itu, gerhana matahari total. Setelah gerhana matahari cincin dengan bulan terus mengitari orbitnya, bulan berada di jarak yang tidak jauh, sehingga dapat menutup cahaya matahari dengan sempurna. 5. Terjadinya gerhana matahari total, maka akan terjadi gerhana matahari cincin kembali. Hal tersebut terjadi karena posisi bulan yang terus bergerak, sehingga bulan akan berada di jarak yang cukup jauh. Dengan begitu, bulan kembali tidak dapat menutupi cahaya matahari secara sempurna. Gerhana matahari hibrida adalah peristiwa gerhana matahari yang memiliki dua macam gerhana berbeda, yang terjadi dalam waktu berurutan. Tak hanya itu, berbeda dengan fenomena gerhana lainnya, peristiwa gerhana matahari hibrida pun termasuk fenomena alam yang langka. Meski menjadi kabar gembira bagi pencinta fenomena langit, sayangnya gerhana matahari hibrida tidak dapat disaksikan di semua wilayah Indonesia. Adapun, lokasi terbaik untuk mengamati peristiwa alam langka itu ada di Indonesia bagian timur, terutama wilayah Papua. Pulau Kisar, Pulau Maupora, Pulau Damar, Pulau Watubela, Kepulauan Antalisa, Rande Pandai, Roswar, Pulau Num, Wooi Diserui, dan berakhir di Kota Biak. Itulah beberapa penjelasan dan proses terjadinya gerhana matahari hibrida. Meski langka, fenomena ini sudah beberapa kali terjadi di beberapa bagian di dunia.
Apakah kamu pernah melihat gerhana matahari bibrida? Itulah beberapa informasi tentang fenomena gerhana matahari bibrida. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar makin berkembang.